Bani Hashim. Dan di sini banyak hadir Bani Hashim. Siapa itu Bani Hashim? Sayadah Ba'awi, para sayyid, para habaib. Ini adalah representasi dari Bani Hashim yang di Indonesia. Guru tua kita maklumi dan kita sadari, kita ketahui memang sangat alim al-allamah. Tidak ada orang yang membantah kealimannya. Tetapi saudara-saudara harus tahu, harus menyadari, guru tua menjadi perbincangan yang hangat adalah ketika Gus Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, yang mengumumkan kalau guru tua akan dimajukan untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Bermula dari sana itulah, maka timbul pro kontra karena guru tua menurut mayoritas kita penduduk negeri Indonesia belum layak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Mari kita sadari, itu bermula dari sana. Permasalahannya apa? Yang pertama, guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu sekarang ini sedang menjadi perbincangan, tidak diakui oleh mayoritas umat Islam Indonesia bahwa beliau bukan keturunan Rasulullah. Ini harus dikelirkan dulu. Jadi gelar Sis Sayyid Idrus Salim Al-Jufri itu belum clear, maka nama itu tidak bisa sembarangan dipakai, diberi gelar, dipasang menjadi keturunan Rasulullah. Jadi soal keturunan Rasulullah ini dikelirkan dulu. Sampai sekarang Rabithah Alawiyah, para habib tidak bisa membuktikan kalau klan Ba'alawi itu benar-benar keturunan Rasulullah. Itu satu persoalan yang harus diselesaikan. Ya, kalau tahu umpamanya nanti benar masuk bisa diterima sebagai pahlawan nasional, maka nama Sayyid tidak bisa dipakai, apalagi Habib yang dinisbatkan kepada Rasulullah. Itu persoalan yang pertama. Jadi kalau mau mengklirkan, maka klirkan dulu. Betulkah Idrus Salim Al-Jufri itu keturunan Rasulullah? Sementara bukti, fakta, data, sejarah, catatan menyatakan klan Ba'alawi itu keturunan Ubaid, dan Ubaid itu diketemukan sejarahnya adalah keturunan Yahudi. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua adalah persoalan soal kewarganegaraan Indonesia. Idrus Salim Al-Jufri itu dilahirkan di Yaman. Ya, masih warga negara Yaman. Ketika tinggal di Indonesia, dia belum menjadi warga negara Indonesia. Sampai meninggal dunia, belum menjadi warga negara Indonesia. Belum ada bukti kalau Idrus Salim Al-Jufri itu menjadi warga negara Indonesia. Karena belum menjadi warga negara Indonesia, maka perlu diselesaikan. Dan kemarin sudah beredar, ada catatan imigrasi, itu diragukan. Untuk menjadi warga negara Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, ya, dan Idrus Salim Al-Jufri itu sudah tinggal di Indonesia sebelum merdeka. Ketika merdeka, ada keharusan untuk mendaftar menjadi warga negara Indonesia, tetapi Idrus Salim Al-Jufri tidak mendaftarkan menjadi warga negara Indonesia, dan itu artinya beliau belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sungguh pun dia telah mengajar, melahirkan murid, santri-santri yang hebat. Jadi kalau hanya sekedar berjasa menelurkan santri, kemarin disebutkan ada namanya
Yahidah Tahido, itu salah satu muridnya, tidak jaminan siapa saja, jangankan orang sekelas Idrus Salim Al-Jufri yang punya santri hebat. Saya juga punya santri yang bisa jadi profesor. Tidak bisa itu jadi ukuran. Maka kewarganegaraan belum jelas. Itu adalah kendala. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pahlawan nasional itu setahu saya orang bodoh, adalah mereka yang pernah berjuang terlibat dalam proses kemerdekaan Indonesia. Adakah pernah Idrus Salim Al-Jufri mengangkat senjata? Pernah keluar masuk hutan? Sungguh pun dia adalah guru top, tetapi tidak pernah melakukan perlawanan secara fisik terhadap penjajahan. Banyak orang, kiai-kiai yang lebih hebat, punya santri hebat, ikut perjuangan mengangkat senjata, mengangkat bambu runcing, melawan penjajahan. Belum diajukan menjadi pahlawan nasional. Kalau mau menjadi pahlawan nasional, almarhum Kiai Haji Khalil Bangkalan jauh lebih hebat. Kemudian lagi Kiai Haji Soleh Darat Semarang, itu jauh lebih hebat. Sebelum kemerdekaan dan asli pribumi Indonesia, nyata perjuangannya. Ada perjuangan fisik. Tapi kalau Idrus Salim Al-Jufri, adakah bukti sejarah yang menyatakan bahwa dia pernah mengangkat senjata atau pernah membentak Belanda aja sekali? Misalnya, ada Belanda datang, lalu dibentak, "Oi, kamu kurang ajar menjajah kami ya." Pernahkah ada semacam itu? Tidak ada. Nah, itu yang harus diteliti sejarahnya. Itu baru masuk bisa diterima sebagai pahlawan nasional. Kalau sekedar penghargaan, bolehlah, karena jasanya membuat pendidikan di Sulawesi Tengah, boleh dikasih penghargaan. Mau dikasih penghargaan apa saja boleh, silakan. Penghargaan bintang 7 boleh. Penghargaan bintang 9 boleh. Tapi kalau pahlawan nasional, no. Karena tidak pernah berjuang untuk kemerdekaan. Jadi menurut saya, orang yang berhak menjadi pahlawan nasional adalah perjuangan fisik untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mungkin Idrus Salim Al-Jufri itu tidak ada bandingnya dengan kakek saya dulu yang pernah mengangkat senjata. Saya waktu kecil masih ingat, kakek saya punya senjata, punya bambu runcing. Tetapi kakek saya adalah orang yang ikhlas. Nah itu. Jadi yang berhak mendapatkan pahlawan nasional adalah orang yang benar-benar berjuang, dan itu dibuktikan oleh catatan sejarah, ada bukti jejak-jejaknya. Yang ketiga, yang keempat, saudara-saudaraku di Sulawesi Tengah, apakah sampean tidak mendengar sekarang ini klan Ba'alawi sedang diperbincangkan oleh seluruh rakyat Indonesia? Semua pribumi menyadari kan adanya kekisruhan yang diciptakan oleh klan Ba'alawi, mengaku-ngaku sebagai pemilik negeri Indonesia ini. Ngaku-ngaku Indonesia merdeka adalah perjuangan klan Ba'alawi. Kemudian mengubah sejarah NU diubah. Sejarah kemerdekaan juga diubah. Bung Karno tidak akan pernah memerdekakan ini kalau tidak izin Ba'alawi. Pengakuan negara, pengakuan daerah. Daerah Pasundan diakui sebagai miliknya orang Tarim. Ajaran-ajaran sesat dan doktrin ini yang harus diselesaikan. Nah,
Idrus Salim Al-Jufri adalah bagian dari klan Ba'alawi yang harus dibersihkan dari klaim-klaim ini. Maka ketika klaim ini, pengakuan-pengakuan dari klan Ba'alawi yang tidak berdasar ini dibiarkan, akan membahayakan bangsa Indonesia. Tidak ada 4 hal yang harus diselesaikan, dibicarakan sebelum usulan para Habib untuk menetapkan Habib Idrus Salim Al-Jufri ini menjadi pahlawan nasional. Jadi ketika saudara mengangkat demo besar-besaran hanya menuntut Gus Fuad yang mengingatkan saudara-saudara agar tidak berulah seperti Yahudi ngeyel, karena Idrus Salim Al-Jufri ini sudah dicoba untuk dimajukan sejak tahun 2006. Sudah beberapa kali, tapi ditolak dan belum ada penyelesaian. Tapi kalian paksakan. Apa maksud dan tujuannya itu?